عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, di pasal Nawaqidus Syahadatain, pembatal dua kalimah syahadat. 10 pembatal dua kalimah syahadat. Dari 10 nawaqid kita sudah sampaikan pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Ini bisa membatalkan dua kalimah syahadat. Yang kedua, berperantara dalam beribadah kepada Allah, atau yang lebih dikenal dengan tawassul, tapi tawassul yang tidak sesuai dengan syariat. Sekarang kita berlanjut kepada nawaqid yang ketiga. Di pertemuan yang ke-20 ini kita membahas nawaqid yang ketiga di halaman 70. Ya. Yang belum ketemu di halaman 70. Wa qala Syekh An-Naqidus Tsalits. Syekh berkata, pembatal yang ketiga, malam yukaffiril musyrikina, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka orang tersebut syahadatnya terancam batal. Pembahasan ini kita kelompokkan kepada 4 subjudul. Nomor A, makna atau definisi kafir. Nomor B nanti, kekafiran orang-orang Yahudi. Nomor C, kekafiran orang-orang Nasrani. Nomor D, syubhat kaum pluralisme. Ya, kita akan menjawab syubhat mereka. Kita langsung saja kepada subjudul nomor A, definisi atau pengertian kafir. Ma huwal kafir? Kafir itu apa sih? Ya, supaya tidak liar, kita satukan persepsi tentang makna kafir ini. Secara lughah, ya, secara bahasa, secara etimologi, kafir itu artinya menutup atau tertutup. Sedangkan secara istilah syar'i, kafir itu artinya menutup diri daripada ajaran Allah, daripada petunjuk Allah, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, di situ dijelaskan tentang makna kafir. Jadi arti daripada kafir itu tertutup atau menutup diri. Karena mereka menutup diri sehingga mereka tidak menerima kebenaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tertutup itulah yang menyebabkan tidak ada yang masuk. Ya. Ini ada gelas di depan kita. Kenapa gelas ini bisa berisi, yang satu berisi air bening, yang satu berisi air hitam atau kopi? Karena tadinya terbuka. Tadinya terbuka, dimasukkanlah 1 sendok atau 2 sendok, saya nggak tahu tadi nih berapa sendok kopi. Kemudian diseduh dengan air panas, ya, jadilah kopi seperti ini. Saudara bayangkan ketika gelas ini tertutup, 1 toples kopi dimasukkan, bisa masuk? Tidak bisa. 1 drum air dimasukkan, bisa masuk? Tidak bisa. Kenapa? Karena tertutup. Inilah yang dikatakan dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, artinya orang yang tertutup, orang yang menutup diri. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, kau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak berikan peringatan kepada mereka. Apa hasilnya? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Mereka menutup diri, ya, karena mereka kafir. Mereka kafir, menutup diri, mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi mereka. Jangankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mereka saja mereka tidak terima. Maka banyak di antara mereka membunuh Nabi mereka sendiri. Itulah dia orang-orang kafir. Lalu kita lihat pula Ali Imran surah yang ketiga ayat 193. Kita membuktikan bahwa kafir itu artinya menutup. Allah mengajarkan kita sebuah doa. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, ya Rabb kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna, ini pelajaran kita, wa kaffir anna sayyiatina, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Tutup artinya hapus, jangan diperlihatkan ya Allah, tapi tutuplah kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Jadi kafir itu artinya menutup diri, orang yang tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut lagi bicara kafir. Jangan bicara kafir, Pak. Kenapa? Itu kasar, itu keras, itu mencaci. Lalu gimana? Non-muslim. Non-muslim tidak ada dalam Al-Quran. Non-muslim tidak ada dalam As-Sunnah. Yang ada kafir. Kenapa kita harus diintervensi? Kenapa kita mau diatur oleh orang-orang di luar Islam?
Kitab suci kita yang mengatakan mereka itu kafir, bukan non-muslim. Dan kafir itu bukan kasar, kafir itu bukan menghina, kafir itu orang yang menutup diri sehingga tidak mau menerima petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kafir secara bahasa ini di tengah-tengah kaum muslimin pun ada yang menutup diri, tapi tidak kafir secara istilah syar'i, ya, kafir secara bahasa. Kemana? Ya Al-Bilal, ngapain? Ada kajian malam ini. Siapa ustadznya? Oh, yang jenggotan itu ya? Yang jingkrang itu ya? Wahabi ya? Wah, jangan mau. Saya tidak mau dengarkan kajian Wahabi. Nah, itu sudah menutup diri. Tidak mau menerima kebenaran kalau melalui mulutnya Wahabi. Padahal yang disampaikan Wahabi itu tidak lebih dari qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Tapi kenapa tidak mau? Ya, karena kebencian, karena sakit hati, ya, tahassud, itu saja. Kalaulah mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wahabi, qala Allah Al-Quran, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, qala sahabah, tidak ada alasan bagi mereka untuk alergi dengan Wahabi. Nah, cuman saja memang banyak yang disampaikan Wahabi itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Nah, itulah mereka alergi dengan kajian Wahabi. Sampai hari ini kalau masih menutup diri daripada apa yang disampaikan Wahabi, ya tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu. Lalu siapa saja itu orang yang musyrik itu? Orang yang kafir itu? Secara umum para ahli mengatakan, ahli perbandingan agama, agama itu ada dua macam. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi artinya agama yang turun dari langit. Kitab sucinya turun dari langit. Ada yang Taurat, ada yang Zabur, ada yang Injil, ada yang Al-Quran. Semua kitabnya turun dari langit, maka dikatakan agama samawi, agama langit. Yang kedua, ada namanya agama ardi. Agama ardi dibuat kitab sucinya oleh manusia di atas muka bumi. Seperti kitab Weda, itu dibuat oleh manusia di atas muka bumi, tidak turun dari langit. Ya, seperti Hindu, Buddha, itu agama ardi, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan bicara agama ardi karena memang mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas itu kafir, tidak ada lagi permasalahan. La syakka fih, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Nah, sekarang kita bicara agama samawi. Agama samawi itu ya Yahudi, ya Nasrani, itu yang kafir. Nah, sekarang kita lihat kekafiran Yahudi, subjudul nomor B. Yahudi dikafirkan oleh Allah karena ucapan-ucapan mereka. Apa saja yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, antara lain ada 3 hal ucapan orang Yahudi itu yang membuat mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Apa itu fakir? Miskin. Ya, kemarin kita di akhir Ramadan kan bagi-bagi zakat fitri. Kemana kita bagi? Lil fuqara'i wal masakin. Kepada fakir dan miskin. Nah, Yahudi mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin. Padahal Allah sendiri mengatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu lebih kaya dari seluruh alam.
apa saja ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin. Nah, lihat Ali Imran surah yang ketiga ayat 181. Ali Imran surah yang ketiga ayat 181. Ya, ini tidak ada dalam kitab, buka mushaf. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Kata Yahudi. Ini kekurang ajaran Yahudi. Ya, dia mengklaim dirinya lebih kaya dari Allah. Allah dikatakan miskin. Gayung bersambut, kata berjawab. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mencatat perkataan mereka itu. Jadi apa yang diucapkan oleh mereka tidak terbuang begitu saja, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jadi kata Allah, kami akan mencatat perkataan mereka, kami juga akan mencatat perbuatan mereka yang telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Para nabi dan rasul sudah banyak yang mereka bunuh. Ya. Pertama, adik kandungnya sendiri, Yusuf kecil, belum jadi nabi, sudah ada uji coba pembunuhan. Mereka jebloskan ke dalam sumur tua. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Allah menyelamatkan Yusuf. Terus ke bawah, sejarah juga mencatat bagaimana orang-orang Yahudi menggergaji Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria diuber, dikejar. Lalu Nabi Zakaria bersembunyi di balik pohon, di dalam pohon. Diberitahukan oleh syaitan, pohon mereka tebang, pohon mereka gergaji. Nah, korbanlah Nabi Zakaria ketika itu. Nabi Zakaria gugur sebagai syahid, anaknya Nabi Yahya juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, maka kata Allah, kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang telah banyak membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan selanjutnya, wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Mereka akan dibakar dengan api neraka. Itu ancaman terhadap orang-orang Yahudi. Ini ucapan Yahudi pertama. Allah itu fakir. Ucapan yang kedua dari Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Tangan Allah itu terbelenggu. Ini bahasa kinayah. Orang Padang mengatakan bahasa malereng, bahasa yang tidak sampai. Tangan terbelenggu maksudnya Allah itu pelit. Allah itu bakhil. Ya, nggak mau ngasih. Ini perkataan orang Yahudi. Kita buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 64. Al-Maidah surah yang kelima
ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Terbelenggu, terkunci, ya. Artinya tidak mau ngasih. Ya. Pelit, bakhil. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Kembali gayung bersambut, kata berjawab, dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Dia memberi rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kedua tangan Allah itu terbuka. Ada dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, tidak benar Allah itu pelit. Tidak benar Allah itu bakhil. Allah itu pemurah. Dan Allah akan berikan rezeki sesuai dengan yang Allah kehendaki. Faedah yang kedua, benar rupanya Allah itu punya tangan. Ya, nanti akan sampai pembahasan kita ke tauhid asma was sifat. Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Seperti apa tangan Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak boleh memikirkan, kita tidak boleh mencontohkan. Ya, ini dalam tauhid asma was sifat, nanti akan sampai pembahasan kita. Nah, jadi dijawab oleh Allah, Allah itu mempunyai dua tangan. Tangan Allah itu, kedua tangan Allah itu terbuka. Allah akan memberi rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini mungkin juga pernah terbesit di benak kita. Waduh, kok susah banget kehidupan ini ya. Ya. Rumput sarui panjanglah ba'a. Ya. Lah payah pandan meladuangkan. Sakit iduk sananglah ba'a, lah susah badan menangguangkan, gitu. Ya. Diterpa oleh kemiskinan. Jangan-jangan Allah ini pelit ini. Allah ini bakhil ini. Tahu Allah itu kaya, kok saya tidak dikasih harta. Ini yang menjelinap di benak kita. Itu adalah waswasus syayatin. Itu adalah talbisul iblis. Ya. Hati-hati. Jadi yang benar, Allah itu dua tangannya terbuka dan memberikan rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah kehendaki si A yang dikasih rezeki, ya si A. Allah kehendaki si B belum dikasih rezeki, ya si B belum dikasih rezeki. Kenapa demikian? Ada pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, salah satu yang menyumbat pintu rezeki kita itu adalah dosa. Nah, maka perbanyaklah taubat dan istighfar, karena dosa itu menyumbat paralon rezeki kita. Dosa yang kita lakukan menyumbat pembuluh rezeki untuk kita. Kalau mau rezekinya lancar, sering-seringlah bertaubat dan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu maksum, sudah dijamin masuk surga, beliau taubat dan istighfar tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Bagaimana dengan kita? Kita yang selalu bergelimang dengan dosa dan noda. Tiada hari tanpa dosa. Berapa kali kita bertaubat dalam sehari? Berapa kali kita istighfar dalam sehari semalam?
Nah, kalau kurang taubat dan istighfar, jangan salahkan Allah ketika rezekinya macet. Ya, maka rutinkanlah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu adalah dalam zikir pagi dan petang. Dalam sehari semalam jangan kurang membaca astaghfirullah wa atubu ilaih dari 100 kali. Insyaallah ya, rezeki Allah akan terbuka untuk kita. Kita lanjut. Yang ketiga, ucapan orang Yahudi yang ketiga yang menyebabkan dia divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Ya, Allah mempunyai anak. Jadi sebelum Nasrani mengatakan Allah punya anak, Yahudi telah duluan mengatakan Allah punya anak. Ini ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 30. Ya. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Kenal Uzair? Tahu Uzair? Siapa? Uzair itu adalah seorang hamba dan Nabi Allah. Memang tidak termasuk Nabi yang 25. Tapi nama beliau dibicarakan Allah dalam Al-Quran. Ya, Nabi Uzair. Itu nabinya orang Yahudi. Tapi Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ya, sementara Al-Masih itu anak zina. Ini menurut orang Yahudi. Lalu dibantah oleh orang Nasrani, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih lah yang anak Allah, bukan Uzair. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Maka Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling daripada ajaran yang benar. Ya, Allah melaknat mereka baik Yahudi maupun Nasrani karena telah mengatakan Allah itu mempunyai anak. Nah, ketika Allah telah memvonis kafir kepada orang Yahudi, kalau kita tidak mengkafirkan, berarti kita menentang Allah. Berarti kita telah menentang Allah. Itu yang menyebabkan batalnya 2 kalimah syahadat kita. Kita berlanjut nomor C. Kenapa Nasrani itu dikafirkan Allah? Nasrani dikafirkan Allah karena mengatakan Allah punya anak. Ya, kasusnya cuma satu. Karena mengatakan Allah punya anak. Ya. Tadi di At-Taubah surah 9 ayat 30 sudah dikatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Lalu di Al-Maidah, ya, kembali ke Al-Maidah ayat 17, 72 sampai 74. Ya. Nah, ini dalil berikutnya. Kita ke ayat 17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata
sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ayat ini sekaligus membantah kiai plural, ya, seorang kiai yang diberi julukan bapak pluralisme. Apa kata sang kiai? Kristen itu bukan kafir. Itu pandai-pandai ustadz saja itu. Pandai-pandai ulama saja itu mengkafirkan orang Kristen. Yang benar, Kristen itu bukan kafir, kata Pak Kiai. Dibantah oleh ayat laqad. Nah, Allah awali firman-Nya dengan huruf taukid. Lam huruf taukid, qad huruf taukid. Artinya sungguh-sungguh. Nah, ini serius. Ini enggak main-main. Sungguh-sungguh telah kafirlah orang yang telah mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa lagi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam kalau bukan orang Kristen? Nah, maka dengan demikian terjawablah sudah bahwa Kristen itu memang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disayangkan sekali Pak Yai tidak mengkafirkannya. Ya, Pak Yai pluralisme. Kul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, fama yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibn maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Allah mau membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan membinasakan seluruh manusia yang berada di muka bumi? Siapa yang bisa untuk membelanya? Enggak ada. Enggak ada yang bisa membelanya. Nah, maka dari itu, walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan milik Allah lah apa saja yang ada di antara keduanya, dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, vonis kafir dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Nasrani yang telah mengatakan Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Ayat 72 diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Lalu ayat selanjutnya, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih itu sendiri telah berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Al-Masih tidak pernah mendaulat dirinya sebagai anak Allah. Al-Masih tidak pernah mengajak Bani Israel kepada Trinitas. Ya. Tapi Al-Masih mendakwahkan tauhid. Sama dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah nabi-nabi yang lainnya. Nah, kembali perhatikan apa kata Al-Masih. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum.
Padahal Al-Masih itu sendiri telah berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, catat baik-baik, dakwah Al-Masih adalah dakwah tauhid. Lalu umpamanya ada orang Nasrani yang komen, itu kan kitab sucimu, kami punya kitab suci yang beda. Dalam kitab suci kami lain. Nah, sekarang kita lihat pula kitab suci mereka. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Nah, kalau punya tetangga yang Kristen boleh pinjam kitab sucinya. Atau di Mbah Google tanya nanti, ya. Tanya Mbah Google, Injil Markus pasal 12 ayat 29. Yesus menjawab. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau tadi Al-Masih mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang Yesus berkata, hai orang Israel, dengarlah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. Nah, disinilah kemarin, ya, Ustadz Moko Ginta, ya, beliau seorang mu'allaf. Jadi sebelum Ustadz Yahya Waloni, sebelumnya ada Ustadz Moko Ginta, orang Sulawesi juga. Beliau jadi ustadz juga. Beliau menantang para pendeta. Siapa yang bisa menemukan satu ayat saja tentang ketuhanan Yesus, saya sediakan hadiah satu unit mobil BMW, gak tanggung-tanggung. Satu unit mobil BMW. Ternyata tantangan Ustadz Moko Gintai tidak satu pun pendeta yang bisa menjawab. Ya memang tidak ada dalam Injil itu tentang ketuhanan Yesus, tidak ada. Malah Yesus mengatakan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, bukan Trinitas. Yesus juga mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, menggiring orang-orang Israel untuk mempertuhankan Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Maidah ayat 72. Lanjut, apa yang dikatakan Al-Masih? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik, mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tiada seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu, orang yang musyrik itu, orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya begitu dijebloskan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di ayat 73 dengan redaksi yang berbeda, Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ya. Trinitas, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Ruhul Kudus. Kafir, kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan begitu. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tiada Tuhan yang hak disembah selain daripada Tuhan yang Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir itu, nah ini
vonis kafir dari Allah. Pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini ancaman. Kalau tidak berhenti mengatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara yang tiga, Trinitas, awas, tunggu saatnya Allah akan menyediakan azab yang pedih. Tidak terkecuali orang yang mengucapkan selamat kepada orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga. Apalagi ikut ya merayakan ya ketuhanan Yesus. Masih ingat dulu tsunami di Aceh. Nah, ini bukan membuka luka lama, tidak, tapi mengambil ibarah. Tsunami terjadi di Aceh tahun berapa? 2004. Tahukah kita kronologis latar belakang sebelum terjadinya tsunami? Sebelumnya diadakan Natal bersama untuk pertama kali. Sebelumnya nggak pernah ada Natal bersama. Bukan nggak ada orang Kristen di Aceh, ada orang Kristen, tapi mereka Natal sendirian mereka. Mereka Natal dengan mereka sendiri, ya, di gereja mereka, ya, di rumah mereka. Nah, ini diadakan Natal bersama untuk pertama kali. Diadakan hiburan rakyat pentas, ya. Didatangkanlah artis yang seronok dari Jakarta. Digoyanglah dengan musik pada malam ya Natal itu. Sampai-sampai azan subuh tidak bisa menghentikan dentuman musik itu. Maka kemudian datanglah gempa yang dahsyat mengguncang Aceh Darussalam ketika itu, yang diberi gelar Serambi Mekah. Apa yang terjadi? Air laut surut, ikan bergelimpangan, ya, banyak ikan bergelimpang karena air surut. Itu pemandangan yang indah bagi mereka di pagi hari, ya, di waktu duha mereka bermain-main dengan ikan. Nah, ketika itulah air itu kembali setinggi pohon kelapa melibas mereka, hancurlah mereka ketika itu. Ini yang diceritakan dalam Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah ketika azab Allah datang di waktu duha, sedang mereka bermain-main di tepi pantai dengan ikan-ikan yang banyak ketika itu, lalu datanglah air yang setinggi pohon kelapa. Itulah yang dikatakan tsunami. Tsunami diingat orang, tapi latar belakangnya tidak pernah dikaji. Latar belakangnya adalah karena Natal bersama, karena mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Maka di ayat 74 Allah menghimbau, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah? Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sudah terlanjur pernah ikut Natal bersama, yang sudah terlanjur pernah mengucapkan selamat Natal, segeralah bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Allah masih membuka ampunan dan kasih sayangnya. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kepada subjudul nomor D. Silakan muadzin.
Kita berlanjut ke subjudul nomor D. Syubhat kaum pluralisme. Ya, apa itu syubhat? Syubhat itu samar-samar, kerancuan. Ya, ini yang banyak menipu orang-orang awam. Ya, ini perlu kita jelaskan. Kenapa pluralisme ya tidak mau mengkafirkan Yahudi, tidak mau mengkafirkan Nasrani? Mereka juga berdalil kepada ayat Allah. Tapi sayang sekali keliru dalam memahami ayat Allah. Apa ayat yang mereka usung? Ada di Al-Baqarah surah yang kedua ayat 62. Ya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 62. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mereka beramal saleh, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-Nya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini telah mensejajarkan orang yang beriman, ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman kita, umat Islam. Terus walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang-orang sabiin. Nah, orang sabiin ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang masih tetap di atas fitrahnya. Wallahu a'lam. Ya, itu as-sabiin. Nah, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, berbuat baik, untuk mereka balasan dari Rabb mereka. Ya, maka tidak boleh kita memvonis mereka kafir. Mereka sama dengan kita, jalannya yang berbeda, tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sering mengatakan, ya, mengumpamakan, ya, Allah itu adalah ibarat as, ya, terbayang roda sepeda atau roda motor. Asnya itu Allah di as itu. Nah, lalu jari-jari itu adalah agama Yahudi, Nasrani, ya Islam. Jari-jarinya yang berbeda, tujuan sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka, kata mereka. Ini dalil mereka tidak mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita jawab, ya. Dalam ayat ini juga telah terbantahkan, ya. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Nah, setelah itu, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman, beriman artinya bertauhid. Berangkat dari tauhid rububiyah sampai kepada tauhid uluhiyah, sampai kepada tauhid asma wa sifat. Perkara Yahudi Nasrani itu latar belakangnya. Silakan latar belakang berbeda-beda. Mantan Yahudi, mantan Nasrani, silakan. Lalu sekarang sama-sama beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, itulah orang yang mendapatkan balasan dari Rabb mereka. Adakah Yahudi yang beriman? Adakah Nasrani yang beriman? Ada. Ingat sirah nabawiyah.
Ketika Nabi menerima ayat pertama turun, apa bunyinya? Iqra. Nabi baru ketemu dengan sosok yang luar biasa, malaikat Jibril yang sayapnya menutupi ufuk. Siapa yang enggak menggigil ketakutan? Nabi buru-buru pulang menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata beliau. Ya Khadijah, istri yang setia, suaminya diselimuti, tenang saja. Engkau adalah kesayang kekasih Allah, tidak akan celaka. Itu hiburan daripada Khadijah. Tertidurlah Rasulullah. Lalu paginya Rasulullah diajak ke rumah saudaranya bernama Warqah bin Naufal. Siapa Warqah bin Naufal? Beliau seorang pendeta Nasrani. Tapi pendeta Nasrani bukan Trinitas, bukan mempertuhankan Yesus. Nasraninya Warqah bin Naufal tetap mentauhidkan Allah, menganggap Yesus tidak lebih dari seorang hamba dan Rasulullah. Lalu diceritakanlah dari A sampai Z tentang pengalaman beliau di Gua Hira, ditambah pula oleh Khadijah. Apa kata Warqah bin Naufal? Boleh saya minta izin buka bajumu? Boleh, silakan. Warqah bin Naufal membuka baju Nabi. Warqah bin Naufal melihat di punggung Nabi itu stempel, ya, yang bertuliskan khatamun nubuwah. Ketika itulah Warqah bin Naufal mengatakan, hadan namus, ini malaikat Jibril yang diceritakan dalam Taurat, Zabur, dan Injil yang datang kepada Nabi akhir zaman. Suamimu ini, hai Khadijah, adalah menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nanti dia akan diusir oleh orang kampungnya. Jaga dia baik-baik. Saya mohon kepada Allah, kalau umurku dipanjangkan, aku akan menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Nasrani yang beriman. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Baqarah 26, bukan Nasrani yang Trinitas. Ini jawaban untuk syubhatnya orang-orang pluralisme. Nah, ditegaskan lagi dalam Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, al-yahud wan nasara, juga termasuk orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, akan ditempatkan nanti di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika humul syarrul bariyah, itulah mereka seburuk-buruk makhluk, tidak ada lagi makhluk yang lebih buruk dari mereka. Ini cacian makian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kalau menurut kita, makhluk yang paling buruk menjijikkan itu apa? Di jalan kita ketemu anjing kurap, ya, lalu sudah busuk bangkainya itu, ya, masih hidup, tapi kurapnya itu udah terlalu ada ulat lagi, kita jijik melihatnya. Itu makhluk yang menjijikkan menurut mata kita. Ternyata menurut mata Allah Subhanahu wa taala lain lagi. Makhluk yang menjijikkan, makhluk yang paling buruk, paling jahat itu adalah orang yang musyrik, bukan anjing kurap. Ya, itulah vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkafirkan mereka, maka tidak ada alasan bagi kita tidak mengkafirkan mereka. Ketika kita tidak mengkafirkan mereka, maka dua kalimat syahadat kita terancam batal. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Al-Maidah ayat 5. Ya, silakan. Nikahi? Ya. Ya. Kita disuruh, dibolehkan menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Ya. Pilihlah ahlul kitab yang masih bertauhid. Ya.
Dan ini berlaku untuk laki-laki.